Halo guys, selamat datang kembali di channel Gadot Cihuy. Oke, kali ini gue akan menceritakan kisah yang berjudul Alas Roban. Cerita tentang Alas Roban nih. Salah satunya ini ada banyak kejadian ya tentang Alas Roban. Udah nggak asing lagi, banyak orang juga tahu ya kan. Jangan lupa gue nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian agar bantu support channel gue dengan cara subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan komen jika ada saran. Oke, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Perkenalkan, nama aku Agus. Ini adalah salah satu cerita saat aku melewati Alas Roban di awal tahun 2000-an. Saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang. Siang ini adalah hari Jumat. Sebulan sebelumnya, aku sudah mengambil cuti untuk 2 hari, di hari Senin dan hari Selasa depan, dan pulang ke rumah bertemu dengan keluarga. Oh ya, beberapa hari sebelumnya aku sudah janjian dengan kawan lamaku, namanya Rifkan, yang juga akan pulang ke daerah Demak. Jadi kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada. Pulang kerja, aku langsung bergegas mandi dan bersiap untuk mulai perjalanan. Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya. Suara anak-anak kecil di pelataran rumah dekat kontrakan pun terdengar ramai. "Rif, aku sudah siap tunggu di depan kontrakanmu ya," ucapku di dalam telepon memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat. Kontrakan Rifkan ini agak jauh, namun kebetulan searah dengan jalan pulang yang kami lewati. Saat hampir sampai, aku lihat Rifkan sudah menunggu di depan kontrakan. "Ayo," seruku kepada Rifkan sambil membuka kaca mobil. Rifkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah dan dia duduk di kursi depan menemaniku. Dari kontrakan Rifkan jam sudah menunjukkan 17:15. Di tahun tersebut jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utara, ya jalan Pantura ini. Dan jalanan Alas Roban masih melewati bukit dan jalanannya berkelok-kelok curam, yang sekarang dikenal dengan Jalan Alas Roban Lama. "Doa dulu Gus," ucap Rifkan. Masing-masing dari kami berdoa dalam hati. Jalanan sore ini terlihat padat, tapi padatnya wajar, tidak sepadat jalanan seperti sekarang. Singkat cerita, kami berdua tiba di Brebes hampir jam 11 malam. Karena kami berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang sudah kami lewati dan akhirnya kami tiba di Pekalongan sesaat sebelum sampai di Alas Roban. Kala itu tidak ada sama sekali pikiranku memikirkan hal yang aneh-aneh. Karena sudah beberapa kali aku pulang menuju Semarang dan bertemu malam hari, jalanan sudah sepi. Saat kami sampai di area Alas Roban, ditandai dengan jalanan yang semakin lama semakin gelap karena minimumnya penerangan, dan kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali aku menemui bus-bus besar antara provinsi yang memang melintasi saat malam hari. Tiba-tiba terdengar 2 kali ada yang jatuh di atas mobil. "Apa itu Gus?" tanya Rifkan. Aku yang mendengar langsung menepi dan melihat atas mobil. Dengan keadaan mobil masih menyala, aku dan Rifkan melihat bagian atas mobil. "Tidak ada apa-apa Rif," ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada bekas lecet sedikit di atas mobil. "Cari lagi Rif, di sekitar mobil kalau ada apa-apa," imbuhku pada Rifkan. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. "Masuk mobil lagi Rif, kita jalan lagi aja," ajakku. Lalu belum lama jalan, tepat setelah tanjakan tiba, aku dikagetkan lagi dengan suara-suara benturan di depan mobil.
seperti habis menabrak sesuatu. "Kamu di dalam, aku aja yang turun," ucap Rifkan. Tak lama Rifkan masuk, ban depan kempes Gus, imbuh Rifkan. "Waduh, mana jam-jam 1:30 gini, mana ada tambal ban?" "Aku nggak ada ban serep juga," ucapku. Aku dan Rifkan keluar dari mobil melihat keadaan. Jalanan benar-benar sepi dan gelap, dengan pepohonan tinggi di kanan kiri jalan. Tidak ada tampak ada kendaraan lewat saat itu. Aku dan Rifkan jalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan nampak cahaya remang-remang di kiri jalan. "Itu apa, Rif? Kayaknya tambal ban." "Coba kita ke sana," ajakku. Kami berjalan dulu ke sana memastikan. Setelah dekat dan memastikan memang benar itu tambal ban, aku langsung masuk kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban di sana. "Mana Rif orangnya?" tanyaku. "Nggak tahu, tadi aku panggil-panggil nggak ada sautan," jawab Rifkan. Lama tak menemui jawaban, kami memutuskan untuk menunggu di depan tambal ban tersebut. "Enten opo mas? Ada apa mas?" tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. Astagfirullah. Rifkan kaget dengan yang kedatangan laki-laki tersebut secara tiba-tiba. "Niki pak, ben naik kula bocor, ajeng nambal saket." "Ini pak, ban saya bocor. Hendak nambal ban di sini, apakah bisa?" tanyaku. "Oh saket, monggo pinarak mriki mas." "Oh bisa, silakan duduk di sini mas," imbuh lelaki tua tersebut. Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini, hingga akhirnya aku mencium bau menyan di sekitar tempat tambal ban ini. "Kamu mencium baunya enggak?" tanyaku ke Rifkan. "Iya Gus," jawab Rifkan dengan mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban ini. Dalam hati aku ingin lekas pergi dari sini, tapi apa boleh buat, mobilku belum selesai ditambal. Dari kejauhan di seberang jalan, Agus melihat ada warung yang masih kebuka. "Ke warung sana aja Gus, nunggu sambil ngopi di sana," ajak Rifkan. Aku hanya mengiyakan dan kami berdua berjalan ke arah warung di sana. Aku dan Rifkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan. Di sini aku melihat ada satu truk lewat pelan-pelan. Sopirnya hanya melihat keberadaan kami dengan raut wajah heran. Setelah kami jalan lagi ke arah warung tersebut, warungnya khas seperti warung pedesaan dengan bangunan yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sesampainya di sana, nampak segerombolan anak kecil main di samping warung tersebut. "Kok ada anak-anak main jam segini?" tanyaku dalam hati. Pikirku juga pasti Rifkan juga melihat keadaan ini. Tanpa memikirkannya begitu lama, aku dan Rifkan masuk ke dalam warung. Nampak wanita yang belum begitu tua, mengenakan daster, berdiri tersenyum melihat kedatangan kami berdua. "Tumbason nopo mas?" tanya ibu-ibu penjual warung tersebut. "Kopi panas kalih bu, kopi panas 2 bu," jawabku. Tak lama kopi datang, aku dan Rifkan ngobrol, mencairkan suasana. "Rif, ngerasa ada yang aneh nggak? Kok ada ya anak-anak main jam segini?" tanyaku ke Rifkan. "Anak-anak di mana?" tanya Rifkan. "Lah itu di samping warung ini ada suara kedengaran juga kok." "Masa kamu nggak tahu?" ucapku. Tanpa menjawab, Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat ke samping warung. "Mana nggak ada siapa-siapa, jangan nakut-nakutin Gus." "Gus," ibu Rifkan. Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. "Bu, sampun bu. Bu, sudah," ucapku memanggil ibu penjual warung. "Bu." Berkali-kali aku memanggil tapi tidak ada jawaban. "Bu, sampun." Gantian Rifkan yang ngomong, tapi masih saja tanpa ada jawaban. Sekali lagi aku memanggil, "Bu." Bukannya jawab dari ibu penjual warung tersebut yang kami dapat. Kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar. Terdengar suara wanita tertawa sangat keras dan melengking dari luar warung. "Gus, Gus." Rifkan memanggilku. Aku hanya menatap Agus tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Agus paham. Aku pun juga menyadari suara tersebut.
Kami berdua bergegas keluar warung mencari dari arah mana suara tersebut dan kami melihat ke arah belakang warung. Astagfirullahaladzim. Kami berdua istighfar sama-sama atas apa yang berdua kami lihat. Ternyata ada wanita berdiri tegak berjubah hitam, sangat panjang di samping pohon di dekat warung tersebut. Matanya terbelangak putih dengan wajah pucat dan rambut panjang. Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut. Aku lihat anak-anak tersebut wajahnya hancur dengan banyak luka di badannya. Sangat jauh beda dengan saat awal aku melihatnya tadi. Kulihat wanita itu tertawa lagi yang membuat telinga kami berdua sakit. Gus, ayo Gus, balik ke mobil cepat, ajak Rifkan. Saat lari ke mobil, lagi-lagi kami berdua dikagetkan lagi dan lagi. Tambal ban yang kami hampiri tadi sekarang sudah tidak ada, entah kemana. Yang kami lihat hanyalah mobil kami di tepi jalan yang sebelah kirinya ada pohon besar dan jurang yang di dalamnya belantara yang sangat gelap. Aku nggak peduli banku masih kempes, kami berdua bergegas masuk ke dalam mobil. Gus, banmu gimana? Tanya Rifkan. Udah Gus, yang penting kita lekas keluar dari sini, jawabku. Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua. Aku berusaha menghidupkan kembali mobil. Lagi-lagi sial dan tiba-tiba mobilku sulit dihidupkan. Kenapa Gus? Tanya Rifkan. Tiba-tiba susah dihidupkan mobilku, jawabku. Sholawatin dulu Gus, imbuh Rifkan dengan wajah tegangnya tapi berusaha berpikir tenang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku mengucapkannya 3 kali lalu aku memutar kunci lagi. Hidup Rif, ucapku. Mungkin ini keajaiban dari setelah untayan sholawat yang kubaca. Sehidupnya mobilku aku bergegas menginjak gas dan cepat pergi dari tempat aneh ini. Namun nasib baik belum juga menghampiri kami. Rehat bentar dulu ya, mau refill kopi agar kuat melek. Belum lama jalan tiba-tiba brak-brak. Lagi-lagi ada sesuatu yang jatuh dari atas mobil. Udah gak usah digagas, lanjut aja, seru Rifkan. Ini jam berapa sih Gus? Aneh banget, gak ada kendaraan lewat, tanya Rifkan. Aku melihat jam 3-an Rif, jawabku. Memang aneh, kenapa tidak ada kendaraan sama sekali? Normalnya di sini jam segini masih ada kendaraan besar yang melintasi walaupun tak banyak. Tapi pikiranku gak mau memikirkan itu. Aku hanya fokus agar cepat keluar dari alas roban ini. Gus, hati-hati, teriak Agus dibarengi denganku yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi melintas tepat di depan mobil kami. Aku yang kaget spontan langsung membanting setir dan menginjak rem mendadak sambil membunyikan klakson. Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga kami. Aneh bin ajaib. Saat berhenti mobilku berhadapan dengan truk muatan barang. Gus, minggir dulu, ajak Rifkan. Rif, wanita ini tadi mengikuti kita. Tadi nyebrang, kamu lihat kan? Tanyaku. Iya Gus, aku melihatnya. Dia tidak membiarkan kita pergi, ucapnya. Sesaat terdengar ada yang mengetok-ngetok kaca mobilku dari dalam. Terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri. Aku buka kaca mobilku. Kalian tidak apa-apa Mas? Tanya bapak tersebut. Gak apa-apa, kami terkejut barusan ada wanita nyebrang, jawabku. Wah, hati-hati Mas, di sini rawan, ayo ikuti bapak aja dari belakang. Mampir ke rumah bapak. Rumah bapak setelah alas roban ini. Nama saya Pak Rahmat, ini istri saya, ucap bapak-bapak tersebut. Singkat cerita, aku mengikuti Pak Rahmat dari belakang. Di setiap tikungannya aku lihat Pak Rahmat tampak membunyikan klakson motornya. Kami tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Bu Rahmat tampak langsung ke belakang rumah kembali dengan nampan yang berisikan teh hangat 2 gelas. Diminum dulu Mas, ucap Bu Rahmat. Allahu Akbar, azan subuh berkumandang. Mas, ayo sholat subuh dulu.
Pak Rahmat mengajak kami sholat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sholat, kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat. Perlahan Pak Rahmat tanya kepada kami, "Mas, sebenarnya mau kemana? Namanya siapa?" tanya Pak Rahmat. "Nama saya Agus, Pak, dan ini teman saya Rifkan," jawabku. "Saya mau ke Semarang, perjalanan pulang dari perantauan," imbuhku. "Masnya tadi ada kejadian apa sampai kecelakaan hampir kecelakaan seperti tadi?" tanya Pak Rahmat sekali lagi. Aku menceritakan semua hal yang kami temui sejak ban mobilku bocor, warung dan diikuti wanita berjubah hitam tadi. "Mas, di dalam alas roban itu tidak ada warung apa-apa, apalagi tambal ban. Di sana hanya ada hutan, Mas," jawab Pak Rahmat. "Tapi tadi kami menemui semua, Pak," imbuh Rifkan. "Benar, Mas. Tapi Bapak sebagai warga yang tinggal tak jauh dari alas roban sangat hafal daerah ini. Tidak ada warung yang berdiri di sana," jawab Pak Rahmat. "Di sana memang sering ada kejadian semacam itu. Belum lama ada kecelakaan mobil, satu keluarga meninggal di sana. Dan masih banyak lagi cerita pengendara yang diganggu. Sudah sejak lama," imbuh Pak Rahmat. Aku dan Rifkan hanya menelan ludah sambil menenggak teh hangat yang dibuat Bu Rahmat tadi. "Mending Mas, sekarang istirahat dulu di sini, nanti siang atau sore baru lanjut perjalanan lagi," pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami. "Gimana, Rif?" tanyaku ke Rifkan. "Terserah aja, Gus." "Ya udah, kita di sini dulu sampai siang, nanti keadaan kita shock dan lelah seperti ini," ajak. Rifkan hanya menurut. Kami ditunjukkan ke kamar anaknya, Pak Rahmat, yang kosong karena segera kerja merantau di Jakarta. Kami tidur melepas lelah di sana. Siangnya kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi. "Mas," panggil Pak Rahmat pada kami. "Mas, monggo makan dulu sebelum jalan," ajak Pak Rahmat. "Waduh, Bapak kok repot-repot begini?" jawab Agus. Siang itu kami makan bersama dengan Bapak Rahmat dan istrinya. Beliau benar-benar baik pada kami berdua. Sehabisnya kami pamit dan keluar menuju mobil. Gus, ban mobilmu masih utuh. Begini nggak ada yang bocor," ucap Rifkan. Aku langsung melihat ban mobilku dan ternyata benar-benar ban mobilku masih normal, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Aku hanya menggeleng-geleng melihat keanehan yang ditunjukkan di depan mataku. "Pak Rahmat, kami berdua pamit. Terima kasih sudah menolong kami dan sudah baik kepada kami," ucapku. "Gak apa-apa, Mas. Saya sama Ibu malah senang ada tamu di rumah kami. Soalnya kalau tidak ada tamu, rumah kami sepi," jawab Pak Rahmat. Aku yang mendengar jawaban Pak Rahmat terenyuh. Akankah saat tua nanti aku juga seperti ini? Pikirku saat setelah mendengar ucapan Pak Rahmat. Kami berdua melanjutkan perjalanan. Setibanya kami di Semarang, aku menghantarkan Rifkan ke halte bus yang akan menghantarkannya ke Demak sebelum nanti dijemput adiknya di sana. Setelahnya aku pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun, dan Pak Rahmat yang hingga sekarang kami anggap seperti keluarga. Oke guys, begitulah ceritanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah intonasi, mohon dimaklumkan ya. Oke, akhir kata gue ucapkan terima kasih. Nanti link Twitter penulis gue akan tuliskan di deskripsi. Makasih semuanya. Jangan lupa bantu support channel gue ya, dengan like, subscribe, dan komen jika ada saran. Silahkan DM kalau ada cerita-cerita pengalaman kalian yang mau kalian share. Oke, akhir kata gue ucapkan terima kasih banyak. Bye-bye.